Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedy Setiawan dari SMP Stella Martina Salatiga. Pada kali ini saya akan melakukan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2021. Sekian, terima kasih. Baik anak-anak, apakah dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya. Dengar dengan jelas suaranya? Dengar. Roni, Maria Elisa, Regina, gimana jaringan di situ? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Kemudian Panji. Iya, Pak. Oke, suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Gimana sekarang, kalian sudah makan hari ini? Sudah, Pak. Pada pembelajaran kali ini kita akan memulainya. Tentu nanti kita ada aturan-aturannya ya dalam pembelajaran daring kali ini. Materinya pemuaian ya materinya. Yang pertama adalah nanti anak-anak ketika ada pertanyaan mohon dijawab. Oke, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sudah terlihat? Kita salam Stella, Mars SMP Stella dan Mars Marsudi ya. Salam Stella. Fides Personalis Ciencia. Kami Stella luar biasa. Kami para siswa-siswi percaya cita rasa. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon Panji ya untuk memimpin doa. Oke, silakan Panji. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Panji untuk doanya. Anak-anak untuk kali ini materinya adalah pemuaian ya. Nanti anak-anak akan melakukan pembelajaran dengan Padlet. Sebelumnya kita speaking sebentar. Cluenya adalah anak-anak harus berpikir sebelum menjawab ya. Warna apa dasi yang saya pakai? Saya tunjuk Cynthia. Hitam, Pak. Salah. Alicia, warna apa dasi yang saya pakai? Hitam, Pak. Salah ya, masih salah. Scar, warna apa dasi yang saya pakai? Hitam, Pak. Betul. Ya, warna apa dasi yang saya pakai? Hitam, Pak. Ya, betul, pinter. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian yang sudah pinter. Oke, kita lanjutkan.
Gelas kaca itu akan pecah ketika diisi air yang sangat panas. Jadi bisa terjadi karena intinya mengalami pemoyan. Yang mengalami pemoyan yang mana? Yang mengalami pemoyan yang mana ya? Nanti akan kita lihat. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama melalui percobaan virtual ya. Anak-anak dapat menyelidiki pengaruh suhu terhadap gerakan partikel dengan benar. Untuk pembelajaran kali ini akan menggunakan Padlet. Kita masuk ke dalam Meet, kemudian nanti klik Padlet. Nah, kelompoknya kalau ada yang belum bergabung bisa dituliskan. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Siapa? Oke, silakan klik link yang ada di chat itu Padlet. Klik, ini saya share ya. Nah, dari situ apakah ada yang belum tertulis namanya? Kelompoknya Rafael Panji ini saya rubah lagi ya, kelompoknya saya rubah lagi. Di situ ada Rafael Panji, kemudian Josephine Karina, Elisia Purba, kemudian Prahrinjani, Gracia Angelita. Kemudian yang kedua ada Maria Elisa, kemudian Widya, Stefania Dia, Stefania Andika, Sekar. Yang kelompok tiga ada Maria Natalia, Vanessa, Patricia, Marcelino. Kelompok empat ada Tisa, Regina, Cornelius, Nathan. Ada yang belum saya tulis? Saya, Pak. Atas nama? Roni, Pak. Roni. Roni saya masukkan di kelompok tiga ya. Roni. Siapa lagi yang belum saya tulis? Sudah? Baik. Kalau sudah, apakah anak-anak sudah klik Padletnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, itu ada petunjuknya. Yang pertama, anak-anak melakukan percobaan. Tuh, klik yang bagian pad itu. Kemudian nanti petunjuknya, jawaban-jawabannya itu dituliskan di bawahnya. Ada banyak sekali nanti jawaban-jawaban soal-soalnya sampai nomor 12. Per kelompok itu, Pak. Ya, per kelompok itu bisa dibagi siapa yang mengerjakan ini, siapa yang. Tapi itu nanti jawabannya ditulis nomornya biar tahu itu jawaban nomor berapa. Per kelompok satu saja. Tapi kalau untuk melakukan percobaan itu bisa klik anak-anak. Setiap anak bisa melakukan. Mesti jawabannya di mana, Pak? Tulis jawabannya di plus ini. Anak-anak tinggal klik plus ini, kemudian tulis misalkan nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Ini saya catat dulu ya. Dan ini jawabannya. Anak-anak bisa melihat kalau ini jawabannya. Ya, bisa hapus dulu ya. Ada pertanyaan? Nanti kita akan mengamati pengaruh suhu terhadap pemoyan, terhadap gas partikel. Kalau kemarin kita mengamati pengaruh suhu saja dan terpentalnya itu ya, terpentalnya itu kita langsung spesifik pengaruh suhu terhadap gerakan partikel dan pengaruh suhu terhadap pemoyan zat. Ini bisa
bisa dituliskan di bagian bawahnya, nanti urut mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan ada juga video berikutnya. Ini video pendek nih, tidak panjang. Cukup saya kasih waktu 50 menit ya, 50 menit untuk menyampaikan ini, sampai nanti 50 menit untuk menuliskan, dan nanti sampai ke menyampaikan jawabannya, maksudnya apa ini, maksudnya. Oke. Jangan lupa diberi nomornya. Soalnya ditulis lagi tidak Pak? Soalnya tidak usah, langsung nomor saja. Nanti soalnya ngikut yang yang bagian saya itu ya, itu boleh jawaban nomor 1. Kelompoknya Maria Elisa juga bisa melakukan, bebas pilih mulai dari yang mana dahulu, asalkan diberi nomor supaya bisa terlihat ini nomor berapa jawabannya. Petunjuknya, partikelnya tidak perlu ditambahi ya, tidak perlu dikoma, tidak perlu ditambahi, cukup seperti itu. Kemudian kondisikan dalam keadaan tekanannya dibuat 10 atm, dan tidak tekanannya situ. Ada tekanannya dibuat 10 atm ya. 10 atm itu Kalau yang sebelum dipanaskan itu tekanannya dibuat 10 atm Pak? ya, 10 atm. Jadi tekanannya dibuat 10 atm. Ini dibuat 10 atm ya. Bagaimana caranya membuat tekanan 10 atm? Kemudian partikelnya jangan lupa ganti ya, air. Bagaimana caranya membuat tekanannya 10 atm tanpa menambah partikel? Diturunkan bentuknya. Ya, ini diturunkan ya. Partikelnya itu yang dilihat air atau oksigen dilihat. Sekarang yang tetap adalah tekanannya. Tekanannya diupayakan tetap ya. Nanti ketika anak-anak memanaskan ini, diupayakan tekanannya tetap. Bagaimana caranya? Itu pasti ada yang harus diubah. Bapak yang tadi yang sebelum dipanaskan itu berarti waktu dipindah ke botol didiamin aja, atau yang setelah dipanas 10 atm Pak? Pada saat 10 atm ini ya kan diturunkan gini. Ini digeser. Ya tidak pas 10 atm, bisa naik turun, anak-anak bisa menggesernya sampai keadaan yang stabil. Nah, ada telur seperti ini misalkan. Terus dipanaskan nanti tekanannya diupayakan tetap. Bagaimana caranya biar tekanannya tetap seperti itu, tidak bertambah? Nah, itu yang nanti kamu lakukan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Kalau ada apa yang mau disampaikan boleh langsung ke open mic itu boleh, karena kita tidak pakai break ya, kita langsung ke ke mic. Itu ada pertanyaan atau ini? Untuk linknya dikirim ulang. Saya kirim ulang ya. Saya kirim ulang untuk linknya. Mungkin itu jaringan Stefania Dias. Coba agak mencari sedikit, bergeser jaringannya, mungkin agak susah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan tentang percobaannya ya. Langsung ditanyakan. Apakah anak-anak bisa klik yang bagian sini, bagian bawah, bagian mengamati video? Tidak ada chat lagi. Stefania Dias. Kelompoknya Maria Natania, Vanessa, ayo itu belum, masih kosong, tinggal tambahkan saja nomor kemudian divisi. Kelompok 1 sampai nomor 6, nomor 11 sudah, 12 sudah, kelompok 2 bahkan 9 belum, 11, 12 belum. Yuk kelompok 3, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kelompok 3. Maria Natania, Marisa, Patricia, Marcelino, Roni. Yang masih belum terisi dilewati saja, itu ada video singkat itu yang mulai nomor 8, 9, 10, 11, 12. Video singkat. Kalau tidak terlalu jelas, diklik bagian ini, bagian apa? Ini kan kecil kalau seperti ini. Ini diperbesar, nanti akan menjadi lebih jelas. Nah, ini kan sambungan rel ini ya. Ketika dilindas, ketika ada kereta api yang lewat, itu kan sambungan relnya menjadi tidak ada ya. Tadi yang terlihat ada celahnya, sekarang jadi tidak ada. Nah,
Ya kan itu setelahnya. Tapi awalnya kan itu berubah. Dan dengan mengamati seperti itu kamu mengira-ira, menjawab hipotesis kira-kira apa yang terjadi. Seperti itu kalau tidak jelas. Kemudian yang kedua ini pemasangan roda pada pedati. Pedati itu pada delman. Pemasangan roda pada delman itu ada besinya, jadi bukan roda kayu, itu di luarnya ada besi. Tapi kalau kayu ya, nah ini bagian kayunya, ya. Ruji atau jari-jarinya itu kayu dan lingkarannya itu kayu, tapi di luarnya diberi besi, Nah ini kayu kemudian nanti ditutup dengan besi. Dan prosesnya seperti ini, ya, prosesnya seperti ini. Dan ini memang nyata, ini diambil dari video nyata ya. Nah prosesnya seperti itu. Nah seperti itu. Kan nggak ada suaranya. Kira-kira apa yang dilakukan dan mengapa seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, jadi roda delman atau roda besi itu bagian luarnya ada besinya yang melingkar. Nah, itu. Kalau tidak jelas sisi itu mungkin pakai HP tidak jelas. Nah, berikutnya ini. This is a demonstration of thermal expansion. This is a demonstration of thermal expansion. Is a bimetallic strip with one type of metal on one side. It looks to be brass or bronze, and another type of metal on the other side. Jadi ini ada apa? Logam yang ada dua sisi, jenisnya berbeda. Pieces of metal are attached, adhered to each other. Yang digabungkan jadi satu, ya. Namanya bimetal. These kinds of strips are used in switches, thermostats, this sort of thing. When you heat thermal, the strip will curve. Kemudian dipanaskan. Meskipun dipanaskan dari dua sisi, tetapi melengkungnya tetap I'm not cheating by heating one side and having it tetap expand. satu sisi. Ya. Meskipun dipanaskan dari dua sisi, melengkungnya tetap satu sisi. Bimetallic strip. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ini gelas sudah letak sedikit, kemudian ditambah dengan air panas. Kenapa bisa seperti itu? Kan ini dalam kehidupan sehari-hari simpel kan ya. Materi kita ini materi yang bisa kita lihat dari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sampaikan saja mulai dari kelompok 1. Apa yang terjadi pada partikel air sebelum dipanaskan? Perapatan partikel air sebelum dipanaskan pada tekanan 10 atm. Partikel yang sebelumnya diam sekarang saat sudah diberi tekanan 10 atm, partikel air bergerak. Nomor 2, apa yang terjadi pada partikel? Kita dulu nomor 1. Apa yang terjadi pada partikel air sebelum dipanaskan? Kerapatan partikel air sebelum dipanaskan pada tekanan 10 atm. Yang sebelumnya diam sekarang
saat sudah diberi tekanan pelan partikel bergerak-gerak. Oke, jadi ada pergerakan ya partikelnya ketika diberi 10 ampere, meskipun tadi sudah ada pergerakannya kecil-kecil, sudah mulai bergerak, tapi ini tambah lagi. Oke, yang nomor 2, apa yang terjadi pada partikel air setelah diberi panas dari api? Partikel air bergerak semakin kencang dan tidak menentu arahnya, dan juga suhu naik. Ya, semakin cepat pergerakannya karena diberi suhu tadi. Nomor 3, apa yang kalian lakukan supaya tekanannya tetap, ini maaf tadi 10 ya, maksudnya ini 10, sedangkan apinya menyala, apinya tetap menyala. Supaya tekanannya tetap 10, apa yang terjadi? Apa yang harus kalian lakukan? Mengatur naik turunnya tutup agar tekanan dapat stabil walaupun api menyala, Pak. Oke, betul. Mengatur naik turunnya tutupnya agar tekanannya tetap stabil dan apinya menyala. Jadi dengan menggeser naik lagi, nanti akan tetap menyala, misalkan seperti ini. Apinya dinyalakan, ya digeser naik turun. Oke, kelompok 1 sudah, beri tepuk tangan kelompok 1. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pemuaian zat? Suhu berpengaruh terhadap pemuaian zat pada siang hari suhu tinggi sehingga panjang atau volume benda ditambah sesuai koefisien muai panjang masing-masing jenis zat. Sebaliknya pada suhu rendah, panjang atau volume benda menyusut. Oke, ada kata koefisien muai panjang nih ya. Koefisien muai panjang itu apa? Ada yang bisa membantu? Kelompok lain mungkin bisa membantu koefisien muai panjang. Oke, baik, yang kelompok 2 ini saya catat, yang nomor 6, kelompok 3 tadi, kelompok 1 tadi nomor 3 ya. Nanti kita bahas. Oke, kelompok 3 itu sinyal, langsung ke kelompok 4, berarti nomor 7. Belum ada kesimpulan baik yang sudah ada. Nomor 9 berarti itu nomor 10. Nomor ini nomor, ada 2. Sebentar. Ya, tapi kalau maksudnya itu ada videonya ya. Videonya yang roda kedati, oke. Roda kedati mengalami pemuaian karena terkena api yang artinya suhu meningkat ketika diberi air yang artinya suhu menurun, roda kedati itu mengalami penyusutan. Oke. Nomor 12. Gas mengalami pemuaian tetapi tidak merata. Karena pemuaian tidak merata, maka gelas kaca tersebut pecah atau retak. Oke, baik. Terima kasih atas hasil diskusinya, hasil percobaannya, hasil kita simpulkan ya dengan kita bahas dulu mulai dari nomor tadi yang kelompok 1, nomor 3. Kalau dilihat dari ruangannya itu setengah ya, separuh. Ketika dipanaskan, tekanannya naik. Supaya tekanannya tetap, itu tutupnya digeser ke atas. Digeser ke atas, artinya partikel tersebut akan membutuhkan tempat yang lebih luas lagi. Nah, kondisi seperti ini istilah kalau dalam benda namanya memuai ya. Bagaimana kalau diinginkan supaya
tekanannya tetap 10, ya ini tutupnya digeser ke bawah lagi. Ini di gambarnya didinginkan, diberi es gitu ya. Kalau dipanaskan tadi diberi api. Supaya tetap 10, ya ini diturunkan lagi. Ini yang dinamakan dengan menyusut. Menyusut itu berarti tempatnya menjadi semakin semakin pendek dan gerakan partikelnya menjadi semakin lebih tenang. Apa itu koefisien Muai? Koefisien Muai. Jadi setiap logam itu memiliki koefisien, angka koefisien. Nah, ini dua logam yang ditempelkan jadi satu, jadi plat, namanya bimetal. Bi itu 2, metal itu logam. Jadi ada dua jenis logam. Kedua jenis logam itu memiliki koefisien yang berbeda. Angka koefisien itu menunjukkan berapa cepatnya benda tersebut memuai. Paham ya? Angka koefisien itu menunjukkan pertambahan panjang setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Berarti semakin tinggi angka koefisien itu menunjukkan semakin cepat pertambahan panjangnya, semakin cepat memuai. Ya, pada ini rel, pada rel ini ya, suhu meningkat karena gesekan. Betul, ini suhu meningkat karena gesekan antara moda dan rel, sehingga suhu pada rel mengalami pemuaian. Ya, betul, mengalami pemuaian artinya bertambah panjang. Roda daging mengalami pemuaian. Tentu ini yang besi. Kenapa harus dipanaskan? Supaya memuai. Kalau memuai itu bertambah panjang berarti menjadi longgar ya, bahasa Jawanya longgar. Kemudian ketika sudah longgar dimasukkan ke dalam roda yang terbuat dari kayu yang press itu tadi, kemudian langsung didinginkan, langsung diberi air supaya langsung cepat menyusut. Kalau menyusut kan berarti memendek lagi. Pada gelas ini ada gelas bagian luar dan gelas bagian dalam. Ya, yang gelas bagian luar itu akan terkena udara luar, sedangkan gelas bagian dalam itu terkena air panas. Karena tidak sama dalam menerima suhunya, maka bagian dalam itu lebih cepat memuai daripada bagian luar. Baik, ada pertanyaan mengenai hasil diskusi, hasil percobaan dan pengamatan video kali ini? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita simpulkan pada kegiatan kali ini. Bagaimana pengaruh suhu terhadap gerakan partikel? Silakan satu anak bisa menyampaikan. Bagaimana pengaruh suhu terhadap gerakan partikel? Jika suhu semakin titik-titik, maka gerakan partikel semakin titik-titik. Semakin tinggi suhu berapa partikel semakin tidak beraturan. Semakin tinggi maka semakin apa tadi ya? Semakin cepat ya, kalau tidak beraturan. Semakin cepat. Berarti kebalikannya, kalau semakin rendah berarti juga semakin lambat. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu terhadap pemuaian zat? Suhu semakin tinggi, maka pemuaian zat semakin cepat juga. Dan kebalikannya. Apa contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Pemasangan kusen ya, pemasangan kusen. Karena ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Tentu ini merugikan. Pemuaian pada kaca itu merugikan, maka dibuat longgar. Baik, kita coba
penilaian pengetahuan, anak-anak bisa mengerjakan kuisis. Langsung saja ini saya kirim linknya, anak-anak bisa langsung mengerjakan. Baik itu linknya sudah saya taruh di kolom chat, anak-anak bisa klik, kita mengerjakan soalnya singkat 10 saja. Silakan langsung klik. Oke, ini soalnya gampang, nanti kalau sudah selesai yang lain bisa ikut. Oke, ayo paling tidak nanti separohnya. Ada Cynthia, Maria Elisa, ada Rafael Panji. Oke, saya klik mulai. Besok oleh Maria Elisa dan Rafael Panji. Cynthia start di kita berapa? Kita belum salah sama sekali. Karena dia sudah belum salah sama sekali ya. Masih hijau. Bisa kemudian untuk masuk di peringkat 1. Saya kiri ya, ini saya klik, ini sudah bagus. Rata-rata ya bisa. Oke, tepuk tangan. 1, 2, 3. Baik. Penilaian sikap, anak-anak minta tolong untuk mengisi ini sebentar. Hanya mengisi apa? Angka aja, klik. Saya kirim di kolom chat nih. Tinggal isi 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa beri nama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kecil kurang atau tidak, yang besar itu lebih sangat lancar, sangat mematuhi dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 soal. Ini sudah ada yang submit. Baik. Refleksi apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran kali ini? Hal apa yang anak-anak dapatkan? Lebih bisa memahami tentang penilaian. Kalau yang videonya hanya sekilas, belum terlalu paham Pak, dia mesti ulang-ulang. Oh ya, berarti dalam memahami masih perlu waktu ya. Oke, dengan demikian materi pemoyan sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi color ya, masih ada hubungannya dengan color, dan saya share di Google Classroom, nanti anak-anak bisa melihat materi selanjutnya. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama pelajaran siang ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Anak-anak boleh leave dari meet ini, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, karena masih masa pandemi. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Oke, Terima kasih Pak. ya, baik.